datang di Podcast Dadakan. Perkenalkan, nama saya Ayas. Saya Nanda. Saya Zaskia. Aku Gita. Aku Bilkis. Aku Zara. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang etika dan moralitas, tapi juga kita bakal masukin bumbu-bumbu dari anime yang terkenal banget nih, yaitu Death Note. Yes. Nah, melalui podcast ini kita pengen banget ngajak kalian itu mikir sebenarnya apakah tujuan baik memang dapat dicapai dengan membenarkan cara yang salah seperti yang dilakukan oleh main karakter dari anime Death Note ini gitu. Ya, jadi karena itu di sini kita bakal ngulik gimana sih etika atau prinsip dalam hidup seseorang itu bisa mempengaruhi tindakan moralnya dalam kehidupan nyata. Nah, terus kenapa kalau kita ini pilih Death Note? Karena Death Note ini anime yang penuh dengan pembahasan yang menarik. Dia itu bahas moralitas, keadilan, dan juga kekuasaan manusia. Ya, bahkan kita kalau nonton Death Note aja tuh bakal ngerasain pertentangan batin ya. Betul. Jadi jangan cuma jadiin hiburan doang ya, jadi buat refleksi dan pembelajaran buat kalian juga. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke animenya nih, di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang apa sih etika itu. Nah, etika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang nilai dan baik buruknya perilaku manusia nih, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari etimologi ya, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang awalnya tuh dari kata ethos. Artinya itu adalah watak, kebiasaan atau cara hidup dari seorang individu, dan itu menentukan karakternya. Sedangkan kalau moralitas itu berasal dari kata mos, dan itu sebenarnya dalam satu arti yang sama dengan etika. Nah, kalau misalnya etika nih, etika itu kan sebenarnya ilmu yang dikaji, dan kalau moral itu tuh adalah sebuah pembentukan nilainya ya. Jadi kalau misalnya etika itu bahasnya lebih ke baik buruknya suatu hal, kalau misalnya moralnya tuh dia lebih kayak tindakan yang yang ada dalam real life kita. Nah, jadi dalam psikologi itu dijelasin juga kalau moral atau etika seseorang itu tuh dibentuk dari lingkungan sekitarnya, terus juga dari pola pikirnya, terus dari orang-orang sekitar juga. Nah, etika itu kayak dikembangkan gitu, bukan dibentuk dari lahir gitu. Jadi dia dibentuk secara berkembang. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Death Note-nya nih. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu Death Note itu apa, Death Note itu adalah anime. Jadi, dia ini nyeritain tentang siswa SMA namanya Light Yagami yang secara kebetulan nemuin suatu buku yang disebut Death Note. Nah, Death Note ini itu sebenarnya apa sih? Nah, Death Note itu kan kayak buku ya. Nah, buku itu tuh bisa bikin penggunanya itu ngebunuh orang cuman bermodalkan wajah sama nama. Nah, kenapa bisa ada tiba-tiba ada Death Note ini di dunia ini? Jadi sebenarnya Death Note itu awalnya punya Shinigami, yaitu dewa kematian yang namanya Ryuk. Adanya tuh kayak di dunia Shinigami. Terus dia kayak ngerasa bosan di dunianya, akhirnya dia ini ngejatohin buku Death Note-nya ini, dan kebetulan dipungut sama Light Yagami itu. Nah, pas di saat kejadian Light Yagami ngambil buku Death Note-nya itu, jadi di dunia animenya itu lagi meningkat banget nih, kriminalitasnya itu lagi meningkat banget. Di berita-beritanya Nah, isinya pokoknya berita semuanya kriminalitas. Terus Light Yagami ini muak sama kriminalitas tersebut, dan karena dia megang Death Note, dia mau uji coba gitu, karena Ya, dia kayak ke arah iseng ya? Iya, awalnya tuh penasaran gitu loh, kayak masa sih bisa bikin orang meninggal cuma gara-gara nulis nama. Terus dia uji coba ke salah satu kriminal yang lagi disiarin. Gitu. Nah, terus jadi pas dia disiarin ini kan dia ngerasa kayak masa sih bisa, kayak kebetulan kali gitu. Akhirnya dia uji coba lagi di yang kedua kalinya. Terus ternyata emang beneran bisa. Nah, dari situ dia akhirnya bertekad buat jadi Tuhan baru di dunia yang baru dia bentuk. dia jadi ngerasa kalau dirinya punya kekuatan untuk bisa menjadi Tuhan di dunia yang baru, dan dia mau bergerak kayak bertindak sebagai hakimnya di sana yang memutuskan kalau ya. apakah orang tersebut layak untuk hidup atau enggak, dilihat dari catatan kejahatan orang tersebut. Nah, coba untuk membuat dunia itu takut nggak sih untuk bertindak Kejahatan. Sebenarnya niatnya itu bagus buat mengurangi kriminalitas ya, tapi caranya itu salah guys, karena si siapa tadi? Light Yagami itu dia membunuh tanpa adanya proses hukum. Iya. Nah, dengan dia kan bertindak sebagai Tuhan ya di dunia ini. Jadi dia mau seakan-akan kayak menyuarakan kalau keberadaan dia ini ada gitu. Akhirnya dia dalam satu hari dia tuh bisa nulis nama orang di Death Note itu, bisa ratusan puluhan orang kayak dalam satu waktu itu semua orang meninggal dalam kena serangan jantung. Pasti kayak semua orang itu kayak langsung ini pasti ada seseorang yang dibalik ini. Bahkan kayak tadinya tuh berteori kalau itu dari organisasi mafia yakuza gitu-gitu kan. Sampai akhirnya itu benar-benar menarik perhatian seluruh dunia, sampai ngebawa-bawa Interpol, FBI, dipanggil detektif terkenal tuh semua berembuk buat diskusiin kasus si Kira ini gitu. Jadi Light itu udah terkenal di seluruh dunia dan dipanggil Kira dari kata killer gitu. Dipanggil Kira.
Oke, jadi setelah kita mengetahui mengenai sinopsis dari anime Death Note ini, sekarang kita coba diskusi mengenai kira-kira bagaimana sih scene-scene yang ada di Death Note itu menurut pandangan kita di sini. Oke, mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi, apakah tindakan Light Yagami dalam menggunakan Death Note dapat dianggap tindakan yang benar secara moral jika tujuannya adalah menciptakan dunia tanpa kejahatan? Enggak. Enggak. Itu Kayaknya kita 100% semua tidak sepakat ya. Sepakat Dalam hal ini ya. ya, memang tidak boleh dilakukan dalam dunia asli ya teman-teman. Ini hanya secara pikiran aja ya teman-teman ya. Sebenarnya Ada niatnya Light Yagami itu dia nggak salah. Niatnya itu benar, dia mau menciptakan dunia yang tanpa kriminalitas. Itu niat yang sangat mulia. Cuman caranya dia itu nggak benar. Salah. Karena dia ngerasa punya kekuasaan mutlak yang padahal yang enggak juga gitu loh. Dan dia beranggapan kayak Tuhan kan. Iya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Nah, sebenarnya lebih ke ini juga nggak sih? Karena apa ya, nilai dari hidup seseorang itu bukan sesuatu hal yang layak buat di-handle sama manusia. Betul. Lucu banget. Nah, kayak kan kita sebagai manusia juga pasti pernah dong kayak kepikiran, ini orang ini banget, apa gue bunuh aja ya, apa kayak gitu-gitu kan. Tapi itu nggak benar guys, kita tuh nggak boleh main hakim sendiri, apalagi kita hidup di dunia, di negara yang bersifat hukum. Benar. Gitu, yang berbasis hukum. Jadi emang harus melalui prosedur yang ada, nggak boleh main hakim sendiri. Dan jangan lupa setiap manusia itu punya hak asasi yang sama ya. Jadi Yes, bener banget. nggak boleh merasa karena lu punya kekuatan, jadi lu ngerasa Itu ah aja. gue Nggak boleh iya, merasa berhak Tidak atas boleh dia. teman-teman. Itu nggak boleh. Menyalahgunakan kekuasaan. Betul, boleh share. Lanjut ya. lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jika membunuh penjahat dapat mengurangi tingkat kriminalitas di dunia ini, apakah hal tersebut bisa dibenarkan secara etis? 50-50 sih menurutku. Ayo siapa setuju 50-50? Tunjuk tangan. Sebenarnya emang pertanyaannya abu-abu banget kan. Ya, Ya. ambang gitu ya. Kayak tadi dibilang nonton itu sebenarnya banyak banget pertentangan Iya, batinnya. pertentangan Karena batin. kalau ngomongin soal etis ya, ini salah, ini nggak benar, Nggak etis, ini nggak benar. Ini tuh kalau apa ya, kalau yang kita pelajarin dari filsafat manusia nih, kita kulik lagi ke teorinya, ini termasuk bias karena dia sendiri gitu loh, dia yang menentukan baik benarnya orang. Karena kayak kalau kita dalam kehidupan sehari-hari aja, apa yang menurut kamu dia orangnya baik, tapi menurut aku dia nggak baik, itu gimana? Gitu kan? Yang menurut aku dia orangnya baik, menurut kamu nggak baik, itu gimana? Jadi emang nggak bisa, itu dia jatuhnya bias, ya kan? Gitu. Jadi emang gimana pun dia bersalahnya, nggak bisa kayak langsung main hakim sendiri untuk kayak langsung udah matiin gitu, nggak boleh. Iya kan, bagaimanapun juga sepintar apapun kita, pasti kita tuh punya kekurangan di mana kita tuh nggak mempunyai pengalaman yang sama orang lain, yang dimana sesuai dengan kata Kia tadi, kita nggak bisa menyimpulkan apakah seseorang itu baik atau buruk menurut pandangan kita pribadi aja. Nah, tapi ya menurut aku juga kalau misalkan cara menurunkan kriminalitas dengan cara membunuh itu dibenarkan, itu yang ada bukannya menjadi dunia yang aman, tapi dunia yang takut gitu. Karena orang-orang itu mengurangi kriminalitas hanya karena dia takut dibunuh, bukan Benar. karena dia sadar sepenuhnya. Bagus banget sih jawabannya. Keren sih, keren. Lanjut. Lanjut. Apa yang membedakan pemahaman moral antara Light Yagami dan L dalam memaknai keadilan? Wah, ayo siapa yang jawab? Para sesepuh ini. Coba sini. Ayo. Dari L dulu, coba dari L. Coba ayo. Silakan di belakang. Ada cosplay enggak? Cosplay. Cosplay kan. Role play. Enggak, aku mau denger jawabannya kayak dulu aja. Ini adalah bukti kalau misalkan Kan ini yang disebut. kita juga udah memihak ke L atau Light, tapi mereka juga masih bingung ya, masih kayak debat gitu. Sesepuh. Pemahaman moral ya, Like dulu, pemahaman like dulu. moral antara Light sama L. Sebenarnya ya kan emang mereka tuh bergeraknya hampir di bidang yang sama ya, sama-sama yang iniin penjahat, berhubungan sama narapidana dan lain-lain. Tapi yang ngebedain moralnya Light sama L menurut aku pribadi ya, menurut gua itu kayak apa ya, Light itu dia emang dari awal tujuan dia itu supaya dirinya sebagai Tuhan gitu. Jadi kayak memang dia mau menciptakan dunia di mana pemegang kekuasaan absolutnya adanya di dia gitu. Sedangkan kalau L itu dia berbasis hukum, negara hukum yang mana memang harus melalui prosedur masih kayak seperti yang ada di dunia nyata, kayak dari pengadilan, proses kayak dakwaan, hukuman, penjara dan lain sebagainya. Jadi emang dalam hal tujuannya emang sama-sama untuk mengurangi kriminal, tapi untuk moralnya itu berbanding terbalik, memang sangat berbeda jauh, sangat berbeda, hitam dan putih menurut aku kayak gitu. Tapi kenapa aku lebih prefer ke L? Karena hukum dunia itu adalah sesuatu hal yang pasti berdasarkan pemikiran dari orang-orang yang nggak cuma disimpulkan dari satu orang aja, tapi berbagai pihak. Dan itu juga didiskusikan secara mendalam supaya hukum itu ada dan bisa memberi ganjaran yang sesuai dengan tindakan seseorang tersebut. Jadi menurut aku hal itu lebih pantas untuk dilakukan gitu, untuk kita mau menjudge apakah tindakan seseorang itu benar atau salah. Ya, gitu. Terus sekali jawabannya teman-teman. Atau lanjut lagi. Lanjut. Oke. Jadi, apakah L itu lebih bermoral daripada Light? Mengingat
dia juga melakukan tindakan manipulatif dan tidak sepenuhnya etis. Untuk pertanyaan ini kita serahkan kepada tim L garis keras. Sebagai disilakan tim Lanjut, L lanjut, menjawab. Ya, jangan lah kalian pas gua mau jawab. Gua mau jawab. Iya. Kalau dibilang lebih bermoral, mungkin perbedaan moral itu dikit banget ya, karena emang dia tuh juga memanipulasi orang, dia menggunakan orang lain sebagai alatnya dia untuk nyari tahu sebenarnya kira ini siapa. Cuman kalau iya deh, gue akan memilih, gue menjawab L lebih bermoral dari Light, karena emang sih dia brengsek juga sih, karena menggunakan hak asasi manusia yang emang itu dia juga menggunakan orang lain. Cuman enggak, bukan, karena di ujungnya, di akhirnya dia tuh tetap pakai hukum dunia. Dia nggak mau, dia tuh nggak bakal pernah mau buat main hakim sendiri. Iya, Karena itu sisi positifnya L, dia mau semuanya tuh punya bukti. Sedangkan kalau Light, kalau menurut Light, misalnya nih gue Light nih, terus Kia adalah penjahat, gue nganggep Kia jahat, mau dia punya kebaikan apapun tapi sekali ngelakuin kejahatan, Light akan bunuh dia. Iya. Sedangkan L Sebenarnya kalau ngomongin soal manipulatif ya, sebenarnya aku selama nonton Death Note tuh nggak ngerasa ada manipulatifnya, karena emang kebanyakan yang aku lihat itu kebanyakan emang Light yang Iya. manipulasi orang-orang. Karena kalau misalnya kalian ngelihat L memanipulasi orang itu sebenarnya nggak bisa dibilang manipulasi. karena memang kelihatannya kayak manipulasi, padahal dia itu memang sedang berusaha mencari tahu, kayak dia tuh mau ngededuksi kayak apa nih yang bisa dia tahu, informasi apa yang bisa dia dapat gitu loh. Jadi menurut aku sendiri L nggak manipulasi ya, dia nggak manipulatif. Dari scene yang L itu coba nyari kira itu siapa dengan menggunakan Lin L Taylor, Iya, itu iya. menurut aku juga nggak maksudnya ya kalau dibilang manipulasi gimana ya, maksudnya Enggak sih. dia tuh pakai Tapi emang seseorang sih yang akan dieksekusi hari itu. hari ini akan dieksekusi. Jadi nggak bisa apa ya, yang membedakan cuma cara eksekusinya dia aja gimana. Iya, Jadi kayak sekali mendayung 20 terlampaui. Widih. Terus juga kalau masalah yang tadi, kalau Light dia orangnya kayak Gragas gitu ya, yang langsung Iya, itu aja. langsung gitu ya. Itu juga nggak moralnya dia nggak bisa kita benarin, karena kalau kita nonton Death Note nih dari awal sampai akhir, kalian bakal ngerasa di pertengahan series ya, dia ada pergeseran tujuan yang awalnya memang ngebunuhin kriminal aja, dia jadi lama-lama kayak Bunuhin siapapun yang ngalangin gue, Iya, ada betul. Itu jatuhnya jahat sih. gitu. Mancing itu tujuan awal dia kan. Bahkan sejak kemunculannya L, tujuannya Light itu buat ngebunuh L. Ya, Bukan buat ngebunuh kriminalis. Mancing nggak sih? Iya benar. Iya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Kira-kira dalam perspektif etika keutamaan atau kita kenal dengan virtue ethics, apakah Light itu menunjukkan sifat apa ya, seseorang yang berbudi atau justru dia itu tiran? dia tiran. Udah jelas tiran. Emang dia berbudi gitu? Nggak Iya, sih. dia nggak punya budi pekerti. Dari awal dia menggunakan Death Note dengan tujuan sebagai Tuhan, sebagai kekuatan absolut, itu sudah sangat tiran. Tiran. Itu sudah sangat tiran. Dia nggak punya budi pekerti guys, sudah. Dia bahkan nggak berempati sama orang lain. Tapi kalau bahas soal biasanya. virtue ethics ya, virtue ethics kan emang etika yang berdasarkan pribadi, 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 berdasarkan ya. prinsip sendiri. Mungkin memang kalau dari virtue ethics, menurut dirinya sendiri, menurut Light, dirinya benar. benar. Menurut Light, Karena dia benar. karena kan emang Lightnya sendiri merasa dia Iya, nggak ngerasa salah, dia karena ngerasa benar. menurut dia yang jahat itu kan penjahat, dan dia ngebunuhin penjahat. Dan dia merasa jadi kayak superhero-nya kan. Iya. kurang lebih gitu. Dan Teman-teman. sebenarnya apa ya, dari awal dia menggunakan Death Note sendiri itu aja, waktu itu ada di episode 1 scene dimana dia pas baru selesai pakai Death Note dan udah teruji kalau misalkan oh ternyata dia bisa bunuh orang. Dan dia Nah, puas. di situ kan enggak, tapi dia puas, tapi sebelum itu dia ada dilemanya dulu. Ini kira-kira Benar benar nggak ya? Enggak ya? Iya. Awalnya kan dia kayak ngerasa, ih gue salah nggak sih kayak gini? Enggak kan, gue nggak bunuh yang Iya. bunuh yang mau dibunuh kan. Iya, lalu makanya dia jadi kayak lebih Iya, kuat. itu, Dia coba hal itu. itu masuknya ke virtue ethics-nya guys, karena dari awal dia tuh udah ngerasa kalau misalnya aku ngebunuh ini, aku bakal jadi pembunuh nggak sih? Tapi langsung, enggak, kan bunuh Iya, penjahat. kan dia penjahat. Berarti penjahat. Aku nggak salah dong bunuh penjahat. Memang tergantung mindset sih, balik teman-teman ya. Tergantung mindset balik. Pribadi masing-masing. Iya, balik lagi. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kekuasaan absolut yang diberikan oleh Death Note itu akan mempengaruhi moral seseorang? Udah jelas lah itu. Sangat ya, jelas. sangat. Kenapa bisa bilang sangat nih? Nanti kita kasih scene-nya ya, kenapa aku bisa bilang sangat. Yang pertama, ya, yang pertama itu waktu di gang yang tadi disebut sama Zara, itu yang pas dia ngerasa, aku udah bunuh orang, tapi enggak ah, itu tuh udah pertama tuh satu, Itu udah sulit ya, mengubah, sulit ya? mengubah, udah mengubah moral. Moralnya lah. Yang kedua, itu ada di waktu dia ketangkep sama El, yang sama Misa sama bapaknya juga. Oh, Iya, terus dia memutuskan untuk membuang Death Note-nya, dia ngasih tanda kriuk untuk membuang Death Note-nya. Dan di situ, kamu bisa lihat mata dia berubah. Itu benar-benar dari yang awalnya full of apa ya? Tekad, Dia, iya. kebencian dan lain-lain itu langsung berubah jadi kayak orang polos yang gak tahu apa-apa. Oke, kita masukin Ya, sini. ada, Dua, tiga. bisa dibandingin juga pas sebelum dia dapet Death Note itu sama pas dia udah dapet Death Note. Kita Mukanya ganti. tuh matanya udah kelihatan. Yang terakhir, waktu dia udah masih polos-polos nih ya, scene helikopter ini yang paling nggak bisa dilupakan ya, ini scene helikopter yang pas dia Aduh. gitu, dia pas kayak udah ngerasa ini saatnya nih yang tepat buat dia kembali lagi menjadi pengguna Death Note. Dia keluarin yang ada di jam tangannya tuh, terus dia sentuh, kamu bisa lihat mata dia berubah di situ. Nggak ada sini nggak? Ada sini. Ada. Satu, dua, tiga. Nah, itu kan. Dan dari pas dia hilang ingatan sama pas dia udah Udah dapat Death lagi. Note. Itu kelihatan kok
dia sikapnya kayak gimana? Coba kita masukin lagi ya. Coba, ini terlalu panjang ya. Cuman bisa lah dicari di YouTube, ada kok. Ya, atau hal yang membuat aku setuju kenapa Death Note ini mempengaruhi moral seseorang. Maksudnya aku tuh membayangkan nih, kalau misalkan orang itu pasti kalau nemu itu terus kayak seseorang tuh nggak bisa menggunakan ini secara benar ya sih. Maksudnya daripada nanti gua nggak pakai ini terus gua buang kemana gitu terus diambil orang dan malah salah gunakan. Mending gua aja yang make. Gua bisa pakai ini buat hal yang Iya, benar. pasti orang bakal Orang yang masih punya akal budi yang sehat itu pasti mikir kayak gitu. Iya, Ah. Tapi karena yang itu pernah di-mention juga sama Rio kalau kalian nggak, itu ada di chapter awal-awal dari 1 sampai 5, kayaknya dari chapter 1 agak akhir ya. Itu dia bilang kayak pas dia ngelihat si Light kelar tahu kalau ternyata emang bekerja ini bukunya bisa ngebunuh orang. Kira dia nulis banyak banget nama orang itu kan. Di situ dia ngomong kayak aku baru pertama kali lihat manusia yang pakai Death Note. Dalam Pas tahu, 5 hari. ya, pas tahu nih dia beneran bisa ngebunuh dalam 5 hari langsung bunuh ratusan Ratusan orang. orang. Karena biasanya pada umumnya dia bilang tuh kalau manusia ngebunuh Orang orang terus takut. pas tahu dia bisa bunuh orang dengan buku. Dia jadi takut dia buang buku Death Note atau dia jadi gila. Emang ini Memang orang ini agak spesial ya. Jadi agak spesial agak lain dari agak lain. Dia tuh nggak ini ya. Beda Dimana dari lain. pikirannya tidak bisa Bisa ditebak banget gitu ya. apa terlalu jenius. ya. Kalau dia nggak jenius dia nggak akan kayak gini sih. Iya benar. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir yang gong banget nih. Widih. Finalnya ini. Kita masing-masing harus jawab ya. Iya. Jawab aja nggak usah pakai Nggak usah alasan. pakai alasan iya dan tidak ya. Oke. Atau enggak nanti kita angkat tangan aja siapa iya dan siapa yang enggak. Tutup mata. Tutup mata nih kita. Biar nonton yang itu ini. Oke. Tutup mata ya, tutup mata ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah Tutup mata semuanya, tutup mata. Biar nggak jika dikisah kamu ini. memiliki Death Note, apakah kamu akan menggunakannya? Yang jawab iya angkat tangan. Udah? Yang jawab tidak angkat tangan. Oke, ya udah. Sudah terima kasih. Jadi kalian yang menentukan ya. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu kita itu semua sepakat kalau misalkan tindakan dari Light itu dinamakan confirmation bias ya guys. Karena Light ini sejak awal dia udah percaya kalau dia pakai Death Note buat ngebunuh orang lain itu benar secara moral. Jadi karena dia udah yakin banget sama hal itu, dia jadi cuma fokus sama informasi yang mendukung dia tuh kayak misalnya Tuh kayak dia ngerasa dunia itu bakal jadi lebih baik kalau misalnya kriminal itu semua hilang gitu kan. Terus juga dia ngerasa dirinya tuh mampu menjadi dewa, menjadi Tuhan sebagai kayak dewa keadilan di dunia ini gitu. Nah, dari yang tadi udah disebutin juga itu tuh cuman menguatkan kalau dirinya itu menjustifikasi dirinya sebagai pahlawan bukan sebagai pembunuh. Jadi Light itu mulai ngelihat manusia itu sebagai alat tapi bukan kayak part of individual gitu. Dan ini tuh bahaya banget karena Light ini udah kayak menghilangkan rasa empati gitu kepada orang lain gitu. Jadi kayak nonton dicontoh ya teman-teman. Dan kalau misalkan empati itu hilang, malah kan juga bakal kabur ya. Di sini tuh kita bisa kayak nilai betapa bahayanya kalau misalkan kuasa seseorang itu bisa mengendalikan dan mengubah prinsip orang itu. Kayak si Light ini, dia kan awalnya kan niatnya cuma buat membunuh kriminalitas yang tinggi pada masa itu kan. Nah tapi lama-lama prinsipnya jadi berubah di pertengahan gara-gara dari awal mulanya dia waktu pertengahan sama si L ini gitu. Dari awal situ tuh dia kayak udah apa ya, melenceng prinsipnya dari yang awalnya cuma mau bunuh kriminalitas jadi kayak pengen membunuh siapapun yang menghalangin ininya dia, apa sih namanya, tujuannya dia gitu. Nah, jadi terima kasih buat semuanya yang udah dengerin sampai akhir. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan refleksi baru buat kita. Jadi kalian semua tim L apa tim Light?